Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat Agung, kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Saya ingin membawa Anda kepada permenungan begitu besar cintamu kepadaku, oh Tuhan. Suatu hari saya bangun pagi-pagi menyaksikan matahari yang perlahan-lahan terbit di ufuk timur. Oh, keindahan ciptaan Tuhan di pagi itu. Tak terlukiskan kata. Sementara memandangnya, saya tak henti-hentinya memuji keagungan Tuhan yang nyata dalam keindahan ciptaannya. Saat saya duduk merenungkan hal itu, saya merasakan kehadiran Tuhan. Tiba-tiba saya mendengar bisikan suara Tuhan yang bergema dalam lubuk hatiku. Apakah engkau mencintaiku? Aku menjawab, pasti Tuhan, aku mencintai, karena engkaulah Tuhan dan penyelamatku. Lalu kemudian ia berkata, jika engkau secara fisik cacat, apakah engkau masih mencintaiku? Saya tersentak. Saya melihat tangan saya, kaki saya, dan seluruh tubuh saya. Dan saya membayangkan begitu banyak hal yang tidak bisa saya lakukan tanpa semuanya itu. Yang saya terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Dan saya menjawab, itu sulit bagiku Tuhan. Tetapi saya akan tetap mencintai Engkau. Kemudian Tuhan berkata, andaikan engkau buta, masihkah engkau mencintai aku dan mengagumi karya ciptaanku? Bagaimana saya bisa mengagumi sesuatu yang tidak dapat saya lihat? Lalu saya berpikir tentang semua orang buta di dunia ini. Dan betapa banyak dari antara mereka yang tetap mencintai Allah dan mengagumi ciptaan Tuhan. Karena itu saya berkata, sukar bagiku untuk menjawabnya, tetapi saya akan mencintai engkau. Suara Tuhan bergema di dalam lubuk hatiku. Jika engkau tuli, masihkah engkau akan tetap mendengarkan sabdaku? Bagaimana saya dapat mendengar kalau telinga saya tuli? Lalu saya mengerti bahwa mendengarkan sabda Tuhan tidak selalu menggunakan telinga, tetapi hati. Saya menjawab, berat untuk membayangkan itu Tuhan. Tetapi saya akan tetap mendengarkan sabdamu. Dia berkata lagi, andaikan engkau bisu, masihkah engkau tetap memuji namaku? Bagaimana saya dapat memuji engkau tanpa suara? Saya lalu menyadari bahwa Tuhan menghendaki saya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tidak soal suara saya merdu atau sumbang. Dan memuji dan memuliakan Tuhan tidak selalu dengan nyanyian. Tetapi ketika kita menderita, kita harus tetap mampu memuji Tuhan dengan kata-kata ucapan syukur. Karena itu saya menjawab, kalaupun secara fisik saya tidak dapat bernyanyi dengan baik,
saya akan tetap memuji dan memuliakan Dikau. Lalu Tuhan bertanya kepadaku, apakah engkau sungguh-sungguh mencintaiku? Dengan penuh keyakinan dan keberanian saya menjawab, ya Tuhan, saya mencintai. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Saya mengira saya telah menjawab benar. Tetapi Tuhan berkata, tetapi mengapa engkau berbuat dosa? Saya berkata, karena saya hanyalah seorang manusia. Saya manusia yang tidak sempurna. Kemudian, mengapa dalam keadaan damai dan bahagia engkau justru menjauh daripadaku? Mengapa hanya ketika engkau menderita baru engkau tekun berdoa? Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut saya, hanya air mata. Lalu Tuhan meneruskan, mengapa engkau hanya bernyanyi memuji hanya ketika ada retret atau fellowship? Mengapa hanya mencari saya pada saat puji-pujian? Mengapa engkau berdoa hanya untuk dirimu saja? Mengapa berdoa tanpa iman? Air mata mengalir ke pipi saya. Dan mengapa engkau malu terhadapku? Mengapa engkau tidak mewartakan Injilku? Mengapa di dalam penderitaan, sakit dan penyakit engkau meminta pertolongan orang pinter atau dukun? Padahal aku memberikan diriku supaya engkau bersandar padaku. Mengapa selalu memberi alasan untuk menolak ketika aku memberikan kesempatan kepadamu untuk melayani di dalam namaku? Saya coba untuk menjawab, tetapi tidak ada kata jawab untuk diberikan. Engkau terberkati. Aku menghendaki supaya engkau tidak membuang anugerah yang telah kuberikan kepadamu. Aku menciptakan engkau dengan berbagai talenta untuk melayani aku. Tetapi engkau terus-menerus berpaling dariku. Aku telah menyatakan sabdaku kepadamu, tetapi engkau tak kunjung mengerti. Aku telah mengatakan semuanya kepadamu, tetapi telingamu tetap tertutup. Aku telah menyatakan mukjizatku kepadamu, tetapi matamu menolak untuk melihatnya. Aku telah mengirimkan kepadamu para pewarta, tetapi engkau masa bodoh dan bahkan mengusir mereka. Tetapi aku telah mendengarkan doamu, dan aku telah mengabulkan semuanya. Apakah itu yang kau katakan bahwa engkau mencintaiku? Saya tidak mampu lagi menjawabnya. Bagaimana saya bisa menjawabnya? Rasa malu melampaui iman saya. Saya tidak bisa lagi membenarkan diri saya. Apa yang saya bisa katakan? Ketika air mata saya jatuh, saya berkata, ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Saya tidak layak menjadi anak-Mu. Tuhan menjawab, itulah rahmat-Ku anakku. Lalu saya berkata, mengapa engkau mengampuniku? Mengapa engkau begitu mencintaiku? Tuhan menjawab, karena engkaulah ciptaanku. Engkau adalah anakku. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau menangis, aku mengasihani engkau dan menangis bersama engkau.
Ketika Engkau bersorak kegembiraan, aku tertawa bersama Engkau. Ketika Engkau lemah, aku menguatkan Engkau. Ketika Engkau jatuh, aku membangunkan Engkau. Ketika Engkau lelah, aku menggendong Engkau. Aku senantiasa menyertai Engkau sampai akhir hidupmu. Dan aku mencintai Engkau sampai selama-lamanya. Tak pernah batinku menangis sekeras itu saat itu. Bagaimana hatiku sedingin itu sebelumnya. Bagaimana saya tega melukai hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan saya. Lalu aku bertanya kepada Tuhan, sebesar apa cintamu kepadaku Tuhan? Tuhan Yesus lalu mengulurkan kedua tangannya, memperlihatkan kepadaku kedua tangannya yang ditembusi paku dan lambungnya yang ditikam tombak. Aku membungkukkan badanku dan mencium kaki Sang Kristus penyelamatku, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar berdoa.